Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam semester 5 dari Fakultas Dakwah dan Humaniora Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang pemikiran filsafat Ibnu Miskawayh sebagai salah satu tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengampu Bapak Manja MPD. Ibnu Miskawayh merupakan seorang filsuf dan sejarawan terkenal. Ia memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawayh. Ia lahir pada tahun 330 Hijriah atau 940 Masehi di Rai, Iran. Selain sebagai seorang filsuf, ia juga ahli di bidang fisika dan pendidikan akhlak. Pada mulanya, ia menganut agama Magi, yaitu sebuah kepercayaan kepada binatang. Tetapi petunjuk Allah telah memasuki hatinya, sehingga ia berpaling dari keyakinannya dan memeluk agama Islam. Ibnu Miskawayh meninggal pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 16 Februari 1030 Masehi. Apabila dilihat dari rentang waktu antara lahir hingga meninggalnya, maka dapat diketahui bahwa ia hidup pada masa dinasti Abbasiyah yang berada di bawah pengaruh Bani Buwayh. Dalam bidang sejarah, Ibnu Miskawayh berguru kepada Abu Bakar bin Kamil Al-Qadi tahun 350 Hijriah atau 960 Masehi, terutama Tarikh Al-Tabari. Selanjutnya, ia belajar filsafat dari Ibnu Al-Khomar yang memperkenalkannya pada karya-karya Aristoteles. Ia juga belajar ilmu kimia dari Al-Thayyib Al-Raji, seorang ahli kimia pada masa itu. Dengan demikian, ia tidak saja belajar filsafat dan sejarah, tetapi juga belajar berbagai bidang keilmuan seperti kedokteran, bahasa, kimia, sejarah, dan filsafat. Dan sebagai seorang filsuf, ia lebih terkenal sebagai seorang filsuf akhlak daripada filsuf ketuhanan. Sebagai seorang filsuf besar, sudah tentu Ibnu Miskawayh memiliki banyak karya yang diwariskan untuk generasi sesudahnya. Di antara karyanya ialah Al-Fa'uz Al-Akbar tentang etika, Al-Fa'uz Al-Ashar tentang ketuhanan, kejiwaan, dan keberanian, Tajarib Al-Umam, kitab sejarah, Us Al-Farid tentang anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata mutiara, Tartib Al-Sya'adah tentang etika politik, Al-Mustafa, Jawi dan Khairat, kumpulan risalah, Al-Jami, Al-Siyab, One the Sample Drug, One the Composition of the Bazas, Al-Ashribah, Tazih Al-Ahlak tentang akhlak, Risalah fi Al-Lazat wa Al-Alam fi Zawhan An-Naf, Ajwibat wa As'ilat fi An-Naf wa Al-Akil, Al-Jawab fi Al-Masail Al-Salas, Risalah fil Jawab fi Su'al Ali bin Muhammad Abu Hayyun Al-Sufi fil Hakikat An-Akil, Takharat An-Naf, Al-Mawadimah Al-Zikri, petuah-petuah, dan Asyar, kumpulan syair-syair. Ibnu Miskawayh menggunakan metode dialektik dalam menyusun filsafatnya, yaitu dengan memadukan berbagai pemikiran-pemikiran sebelumnya dari Plato, Aristoteles, Plotinus, dan doktrin Islam. Pemikirannya juga berbeda dengan filsafat Al-Kindi dan Al-Farabi yang lebih menekankan pada aspek metafisik. Ia lebih menekankan pada tataran filsafat etika seperti Imam Al-Ghazali. Berikut ini adalah pemikiran-pemikiran filsafat Ibnu Miskawayh dari hasil memadukan pemikiran-pemikiran sebelumnya dari Plato, Aristoteles, Plotinus, dan doktrin Islam. Menurut Ibnu Miskawayh, Tuhan adalah zat yang tidak berjisim, azali, dan pencipta. Tuhan Esa dalam segala aspek, tidak terbagi-bagi, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Tuhan ada tanpa diadakan,
dan adanya tidak bergantung pada yang lain, sedangkan yang lain membutuhkannya. Tuhan dapat dikenal dengan proposisi negatif, karena jika memakai proposisi positif, berarti menyamakannya dengan alam. Tentang penciptaan yang banyak atau alam oleh yang satu atau Tuhan, Ibnu Miskawai menganut paham emanasi Neoplatonisme, sebagaimana halnya Al-Farabi, tetapi dalam rumusannya terdapat perbedaan dengan Al-Farabi, yaitu menurut Ibnu Miskawai, entitas yang pertama mancar dari Tuhan adalah akal faal atau akal aktif. Dalam teori Al-Farabi, akal aktif ini menempati tahap pemancaran yang ke-10. Akal aktif ini bersifat kekal, sempurna, tidak berubah. Dari akal ini timbul jiwa, dan dengan perantara jiwa timbul planet. Pancaran yang terus-menerus dari Tuhan dapat memelihara tatanan yang ada di alam ini, sehingga menghasilkan materi-materi baru. Sekiranya pancaran Tuhan yang dimaksud berhenti, maka berhentilah kehidupan di dunia ini. Diambilnya teori emanasi ini dimaksudkan untuk mensucikan keesaan Tuhan dari sifat yang banyak. Ibnu Miskawai mengatakan bila mana satu penyebab melahirkan sejumlah efek yang berlainan, maka kemajemukan kiranya tergantung pada kerasan alasan di bawah ini. Yang pertama, penyebab bisa mempunyai bermacam-macam kekuatan. Yang kedua, penyebab bisa menggunakan berbagai sarana untuk menghasilkan keanekaragaman efek. Yang ketiga, penyebab bisa menghasilkan keanekaragaman materi. Tak satu pun pernyataan di atas berlaku pada penyebab utama, yaitu Tuhan. Tuhan tidak mungkin dalam zatnya mempunyai bermacam-macam kekuatan yang berlainan. Jika Tuhan menggunakan berbagai sarana seperti manusia menciptakan kursi dengan berbagai sarana seperti kayu, paku, gergaji, dan sebagainya, maka siapakah yang menciptakan sarana-sarana itu jika sarana-sarana itu diciptakan oleh penyebab yang selain Tuhan? Berarti ada pluralitas penyebab utama. Pernyataan ketika pun tidak mungkin bagi Tuhan, karena yang banyak tidak dapat mengalir dari tindak satu agen penyebab. Karena itu, pastilah penyebab utama hanya menciptakan satu entitas yang darinya kemudian tercipta entitas-entitas yang lain. Entitas itulah yang disebut sebagai akal aktif. Ibnu Miskawai berpendapat bahwa Nabi tidaklah berbeda dengan filsuf. Dalam hal ini bahwa keduanya memperoleh kebenaran yang sama, hanya saja cara memperolehnya yang berbeda. Nabi memperoleh kebenaran melalui wahyu dari atas atau aktif ke bawah, sedangkan filsuf memperoleh kebenaran dari bawah ke atas, yaitu dari daya indrawi, lalu daya khayal, lalu daya pikir, sehingga dapat berhubungan dan dapat menangkap hakikat-hakikat kebenaran dari akal aktif. Sumber kebenarannya sama-sama dari akal aktif. Jiwa menurut Ibnu Miskawai adalah inti, bukan tubuh. Karena itu, jiwa berbeda dengan tubuh. Mengapa? Ia menguraikan alasan. Jiwa tidak mengalami perubahan-perubahan, tidak demikian halnya dengan tubuh. Apabila manusia melakukan kesalahan, maka jiwanya yang akan bergerak untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jiwa bukanlah sifat yang dibawa oleh tubuh, akan tetapi jiwalah yang membawa sifat itu. Demikian pandangan Ibnu Miskawai tentang jiwa. Ia juga menambahkan bahwa jiwa merupakan jauhur rohani yang tidak hancur dengan sebab kematian jasad. Artinya, saat seseorang meninggal, maka yang hancur itu hanya jasadnya, sementara jiwanya tidak hancur alias kekal. Jiwa menurutnya adalah kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Jiwa akan selalu hidup. Ibnu Miskawai dikenal sebagai Bapak Etika Islam. Ia telah merumuskan dasar-dasar etika di dalam kitabnya Tahdzib al-Akhlaq wa Tadhhir al-A'rab, pendidikan putih dan pembersihan akhlak. Sementara itu, sumber filsafat etika Ibnu Miskawai berasal dari filsafat Yunani, peradaban Persia, ajaran syariat Islam, dan pengalaman pribadi. Dalam bidang inilah, Ibnu Miskawai banyak disoroti dikarenakan langkah filsuf Islam yang membahas tentang bidang ini.
Secara praktek, etika sebenarnya sudah berkembang di dalam dunia Islam, terutama karena Islam sendiri syarat berisi ajaran tentang akhlak, bahkan tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ibnu Miskawai mencoba menaikkan taraf kajian etika dari praktis ke teoritis filosofis, namun dia tidak sepenuhnya meninggalkan aspek praktis. Moral etika atau akhlak menurut Ibnu Miskawai adalah akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq atau sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir atau perhitungan sebelumnya. Ibnu Miskawai memperhatikan pula proses pendidikan akhlak pada anak. Dalam pandangannya, kejiwaan anak-anak seperti mata rantai dari jiwa kebinatangan dan jiwa manusia yang berakal. Menurut dia, jiwa anak-anak itu menghilangkan jiwa binatang tersebut dan memunculkan jiwa kemanusiaannya. Jiwa manusia pada anak-anak mengalami proses perkembangan. Sementara itu, syarat utama kehidupan anak-anak adalah syarat kejiwaan dan syarat sosial. Sementara itu, nilai-nilai keutamaan yang harus menjadi perhatian ialah pada aspek jasmani dan rohani. Ia pun mengharuskan keutamaan pergaulan anak-anak pada sesamanya mestilah ditanamkan sifat kejujuran, qanaah, pemurah, mengutamakan kepentingan orang lain, rasa wajib taat, menghormati kedua orang tua, serta sikap positif lainnya. Masalah pokok yang dibicarakan dalam kajian akhlak adalah kebaikan, kebahagiaan, dan keutamaan. Kebaikan adalah suatu keadaan di mana kita sampai kepada batas akhir dan kesempurnaan wujud. Kebahagiaan meliputi jiwa dan badan, karena pada diri manusia terdapat jiwa dan badan. Hanya saja kebahagiaan badan lebih rendah tingkatannya dan tidak abadi sifatnya jika dibandingkan dengan kebahagiaan jiwa. Kebahagiaan jiwa merupakan kebahagiaan yang sempurna yang mampu mengantarkan manusia menuju ke derajat malaikat. Ibnu Miskawai berpendapat jiwa manusia terdiri dari 3 tingkatan, yakni nafsu kebinatangan, nafsu binatang buas, dan jiwa yang cerdas. Setiap manusia memiliki potensi asal yang baik dan tidak akan berubah menjadi jahat, begitu juga sebaliknya. Adapun mereka yang bukan berasal dari keduanya, maka golongan ini dapat beralih pada kebajikan atau kejahatan tertentu dengan pola pendidikan, pengajaran, dan pergaulan. Tentang keutamaan, Ibnu Miskawai berpendapat bahwa asas semua keutamaan adalah cinta kepada sesama manusia. Demikianlah pokok pikiran Ibnu Miskawai tentang pendidikan akhlak. Dengan pemikiran brilian tersebut, nama Ibnu Miskawai pun sejajar dengan para filsuf besar Islam lainnya. Sekian penampilan video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.